Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan akhir yang tidak menguntungkan dan nyata dari Dewa Naga Piccolo dan Iblis Omnigen Vegito. Setelah pertempuran mereka dengan Genesis terganggu secara kasar oleh tidak lain adalah pemimpin para dewa tua yaitu Zeus. Setelah menyegel Genesis karena terlibat dalam pertempuran yang telah melampaui sekedar latihan, dia sekarang menghadapi dua prajurit jet tersebut, menunjukkan bahwa mereka juga harus menghadapi hukuman. Dan dengan tetapan membeku yang terkejut seperti rekannya, Piccolo akan menjadi yang pertama putus asa. Dia merasa mereka telah tamat. Jika saja dia menghentikan Omni Vegito dan jika Omni Vegito mendengarkannya, mereka bisa selamat dari ini. Tapi sekarang, Piccolo tanyakan apakah Vegito merasakan apa yang dia rasakan. Yang dijawab oleh Omni Vegito bahwa ini bukan waktunya untuk menceramah. Meski begitu, Omni Vegito berkata jujur, dia juga merasakannya dan berpikir ini mungkin momen terakhir mereka. Dan seketika dari kata-kata itu, Piccolo dan Vegito kemudian segera kembali ke bentuk base dengan Vegito berbisik. Omni Vegito kesal, bahkan tubuh sialan mereka tahu sudah waktunya untuk menyerah. Zeus sampaikan, sebagaimana mestinya bagi mereka berdua yang merupakan dewa sendiri, tentulah mereka harus tahu kapan mereka berada di hadapan seseorang yang membuat mereka tampak kembali menjadi makhluk rendah. Zeus meminta mereka jangan takut, bagaimanapun dia tidak akan mengambil kesenangan dalam kematian mereka dan akan membuatnya cepat. Karena sekarang akhirnya giliran Zeus untuk berbicara tanpa emosi dan merasa ini hanyalah urusan baginya. Tapi anehnya, Omni Vegito sekarang akan memejamkan matanya dan mulai tersenyum. Sebuah momen refleksi saat dia berkomentar bahwa bukan kematian yang Omni Vegito takuti, melainkan tidak menang dalam pertempuran. Biasanya dia akan bertarung mati-matian untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Tapi dia pun tahu yang satu ini di atas kemampuannya. Ini sangat pas sebenarnya, satu-satunya orang yang membunuhnya pada akhirnya haruslah pemimpin para dewa tua itu sendiri. Piccolo berpikir bahkan dalam kematian pun Omni Vegito tidak bisa menahan diri untuk menjadikan ini semacam kemenangan. Piccolo sendiri tidak punya kata-kata sombong seperti itu. Piccolo hanya menyampaikan pada Gohan mereka sudah berjuang dengan baik dan dia serahkan masa depan rumah mereka padanya. Di saat Piccolo juga hampir terlihat seolah damai dengan keadaan, dia kemudian akan memejamkan mata dan tersenyum. Namun, terlepas dari kata-kata kooperatif ini, Zeus akan mengeluarkan ucapannya. Dia sampaikan pada mereka, itu memang perjalanan yang bagus, tapi sayang sekali mereka berdua tidak bisa bertarung lagi dan aturan adalah aturan. Zeus ingatkan salah satu dari mereka yaitu Omni Vegito, sudah diampuni sekali dan ironisnya itu melalui bantuan Genesis. Mereka berdua diberitahu bahwa membunuh di luar turnamen itu dilarang. Mereka mencoba menyamarkan ini sebagai latihan, tapi jelas mereka berdua berniat membunuh. Tidak masalah jika mereka delusi, berpikir Genesis akan jatuh di tangan mereka sejak awal. Zeus bisa membaca niat mereka berdua dan mereka berdua akan menderita sekarang. Sebelum kemudian menciptakan sambaran petir di tangannya, Zeus menambahkan, untungnya bagi Genesis, dia membawa restu para dewa. Dia adalah petarungnya di turnamen. Genesis sekarang akan terjebak untuk merenungi perbuatannya sampai waktunya bagi dia untuk digunakan lagi dalam turnamen ini. Tapi Omni Vegito dan Piccolo adalah ciptaan lawan-lawannya yaitu putranya Kastil. Mereka berdua tidak akan mengalami nasib yang sama dan untuk itu Zeus minta maaf. Omni Vegito merasa permintaan maaf dari pemimpin para dewa tua sungguh membuatnya berpikir ini sebuah kehormatan. Zeus terus membuat kematiannya bahkan lebih legendaris di saat Zeus semakin banyak bicara. Sambil berdiri dengan sikapnya yang santai, secara membingungkan bahkan di hadapan kematian, Vegito akan meletakkan tangannya di pinggul dan sekarang menghadap Zeus. Dia menatap tajam ke mata Prem Zeus sebelum kematiannya. Omni Vegito akan mengatakan satu hal tentang Zeus yang mengatakan Vegito delusi, berpikir Genesis akan kalah darinya. Vegito tegaskan Zeus salah tentang itu. Serangan kilatnya itu mungkin mengejutkan Vegito, tapi jangan berpikir sesaat pun bahwa itu akan menjadi akhir baginya. Penyesalan sebenarnya di sini adalah Omni Vegito tidak pernah sempat menunjukkan apa yang benar-benar bisa dia lakukan. Dan mendengar ini, Zeus sebenarnya akan terdiam sesaat, hanya menatap ke depan, tidak mengucapkan sepatah kata apapun, seolah-olah sedang memikirkan hal yang mendalam. Zeus berpikir ini menarik
dan belum pernah dia mendengar kata-kata terakhir seperti itu. Meskipun dia takut, itu tetap tidak akan menghentikannya untuk menyingkirkannya dari sisinya. Tampaknya pada pertarungan berikutnya, Zeus memang melakukan gerakannya. Dia mengangkat tangannya lebih tinggi sampai baik Piccolo maupun Vegito secara naluriah tahu sesuatu sedang terjadi pada mereka. Kemungkinan akan terjadi dalam sekejap. Saat tubuh Piccolo dan Vegito sekarang mulai mengabur, bergetar pada kecepatan tinggi. Sampai akhirnya keduanya menghilang hampir seperti mereka lenyap sendiri. Dewa tua akan dibiarkan tidak mengucapkan sepatah kata apapun lagi. Tapi secara mengejutkan saat kita melihat duo itu berikutnya, mereka berdua masih hidup, tiba di suatu tempat bukan dihapuskan. Mendarat dengan tangan dan lutut, keduanya benar-benar bingung kenapa mereka kembali. Di saat adegan menjauh, memang Dewa Naga Piccolo dan Omni Vegito berada di tempat yang akrab, sebuah goa yang dikenal sebagai salah satu markas mereka. Piccolo tidak percaya Zeus mengampuni mereka, tapi kenapa itu terjadi? Membiarkan jantung Piccolo berdegup kencang karena adrenalin, sementara Vegito akan berdiri diam. Omni Vegito berpikir Zeus pasti percaya apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa Omni Vegito belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tampaknya Zeus ingin melihat apa yang Vegito maksud dan apa yang benar-benar bisa dia lakukan. Jadi Omni Vegito merasa sepertinya dia masih menang kalau begitu. Sebenarnya apa yang Omni Vegito katakan hanyalah gertakan, tapi jangan khawatir, sekarang dia masih hidup. Sekarang Omni Vegito tahu apa yang dia hadapi dan akan memastikan apa yang akan dia katakan menjadi kenyataan segera. Karenanya Omni Vegito mengajak Piccolo melakukan latihan lagi, karena Vegito ingin memenuhi harapan Zeus. Dengan senyuman sadis seolah dia telah melakukan dosa tertinggi, Omni Vegito membulatkan tekad untuk kembali lebih kuat lagi. Tapi kembali di tempat lain di sebuah ruangan gelap, sesosok makhluk terdengar berteriak dalam kegelapan. Rupanya itu adalah Genesis yang kembali di layar kita, di rantai jauh di bawah tanah di alam Zeus. Yang tidak diketahui persis seperti yang dikatakan Zeus, Genesis berteriak dan berteriak tanpa ada orang yang mendengarkannya. Genesis mengatakan dia ingin keluar dari sini dan meminta Zeus melepaskannya. Tapi sekeras apapun dia berusaha memaksa keluar, dengan kekuatan kasarnya saja akan menjadi kegiatan yang sia-sia. Karena segera saja sebanyak apapun dia mengencangkan dan memberikan ketegangan pada rantai ini, penyangga logam yang dibuat oleh Zeus sendiri benar-benar tidak bisa dipatahkan, setidaknya oleh ciptaannya sendiri. Dan akhirnya Genesis pun sampai pada kesadaran ini, sebuah perasaan yang akrab baginya saat membungkukkan tubuhnya dalam kekalahan. Dia akan bertanya-tanya berapa lama lagi kali ini akan berakhir. Menit bisa terasa seperti hari di sini, hari seperti tahun, karena waktu seperti berbeda. Itu membuat Genesis gila sebelumnya, tapi mungkin Zeus benar. Dia tidak bisa percaya bagaimanapun, tapi di sini dia harus menerimanya. Namun, di saat Genesis melihat ke bawah dengan sedih, nampak seolah tubuhnya telah hancur. Sekarang, gumpalan daging hitamnya akan tampak memisahkan diri tepat dari dadanya, jatuh ke lantai dengan suara keras. Sebelum seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, gumpalan itu kemudian mulai bergerak atas kemauannya sendiri. Sampai akhirnya, gumpalan itu tumbuh ke ukuran tinggi sehingga Genesis menyadarinya. Mata hijaunya yang bersinar menatapnya ke depan dengan rasa ingin tahu yang besar. Gumpalan itu berkata apakah Genesis terantai dan kehilangan harapan. Baginya, ini juga membawa kenangan dan tahu persis bagaimana perasaan Genesis sekarang. Saat gumpalan itu membentuk sosok figur, satu kaki penuh akan terlihat. Sementara, sebuah suara berbicara memicu reaksi langsung dari Genesis. Genesis merasa tidak mungkin ada orang lain di sini dan penasaran apakah itu adalah kesatria berbaju zirahnya. Orang itu berkata, tapi dia lebih seperti pembunuh yang menunggu di bayang-bayang. Hingga secara luar biasa dari semua tempatnya untuk muncul kembali, dan dengan cara yang paling tidak terduga, Ultra Vegito akan kembali dan tampaknya terjebak tepat di sana bersama Genesis di penjara aneh ini. Mengejutkan, Genesis seketika tidak pernah berkunjung ke sini selama bertahun-tahun, tidak pernah mengantisipasi kedatangan sang pembunuh dewa. Tapi saat kita melihat lebih dekat pada senyuman licik Vegito yang lengkap dengan serapi merahnya yang bersinar, Genesis mungkin tidak menyadari mengapa Saiyan itu ada di sini. Saat Vegito akan meminta Genesis jangan khawatir, bagaimanapun dalam beberapa hal Vegito akan membebaskannya dari penderitaannya. Genesis berpikir,
apakah dia sedang bermimpi. Dia melihat Ultra Pegito di hadapannya dan dia selalu paling menyukainya karena Pegito sangat keren saat melakukan suara jahat itu. Secara keterlaluan sama sekali mengabaikan ancaman jelas sang pembunuh dewa, Genesis justru mulai menjilat. Genesis penasaran bagaimana Pegito bisa berada di sini. Padahal ini adalah alam pribadi Zeus yang seharusnya tidak mungkin bagi Pegito untuk berada di sini. Genesis mengajukan beberapa pertanyaan masuk akal, tapi melihat sekeliling sejenak ke area sekitar, tangan Pegito terlipat. Pegito hanya berkomentar apakah ini alam Zeus. Baginya ini lucu karena ini terlihat lebih seperti ruang bawah tanah, gelap gulita dan itu kejam. Pegito sampaikan dia pernah dikurung persis seperti ini, tapi setidaknya dia punya cahaya. Jadi katakan padanya tentang itu, Genesis setidaknya bisa meletakkan TV di sini atau sesuatu. Secara komedi menangis, Genesis setuju tapi masih dalam keadaan sedih. Saat kembali lebih serius, Genesis kemudian akan merenung dan merasa pantas mendapatkan hukuman ini. Dia telah di sini terjebak selama bertahun-tahun, lebih dari yang bisa dia hitung. Dan satu-satunya kesempatan Genesis keluar, dia tidak bisa mematuhi aturan Zeus dan sekarang malah dikurung lagi. Zeus bilang dia dilarang membunuh dan dia merasa dirinya tidak bisa menahan diri dengan hampir membunuh kembaran Pegito itu. Meskipun Genesis berjanji untuk tidak begitu berlebihan dan hanya bersenang-senang saja. Sambil tetap memalingkan mukanya, Pegito hanya akan menanggapi Omni Pegito bukanlah kembarannya. Pegito minta Genesis jangan begitu keras pada dirinya sendiri karena kebanyakan hal akan membunuh si lemah itu juga. Genesis penasaran apakah Pegito lebih kuat dibandingkan kembarannya itu. Tapi dengan wajah canggung, Genesis akan dengan cepat membungkam pernyataan dari Pegito tersebut sebelum Genesis kemudian melihat ke atas dan mulai menceritakan. Genesis masih ingat seperti baru kemarin. Dia masih ingat saat dirinya pertama kali menghentikan tinju mereka berdua mengalirkan kekuatan. Saat itu, Pegito jauh lebih kuat, tapi sekarang Omni Pegito yang satunya sangat kuat dan memang keren. Ketika mendengar itu, Pegito akan terhibur soal Genesis melewatkan sesuatu. Pegito sampaikan Genesis jangan pernah lupa bagaimana dia bisa sampai di sini. Sebenarnya saat insiden di mana Genesis terlibat itulah tepatnya bagaimana Pegito sampai di sini. Dan Genesislah yang membawanya ke sini. Meninggalkan Genesis yang masih terantai dalam kebingungan, tapi dengan semua jawabannya, Pegito akan mulai menjelaskannya. Pegito mengingatkan, ketika Genesis menangkap kedua tinju mereka, Pegito Ultra bukan lebih kuat hanya karena dialah yang membuat tangan Genesis berasap. Tapi sebenarnya itu bukan karena pukulan Ultra Pegito lebih keras daripada Omni Pegito, tapi itu murni karena dia melepaskan sebagian dari daging Majin Buu untuk menempel di tangan Genesis saat mereka melakukan kontak. Dan saat Pegito melakukannya, dia memastikan untuk membakar permukaan tangannya menjadi arang sehingga bisa membaur ke kulit Genesis, dan itu berhasil seperti mantra. Dengan cepat, gumpalan itu menyebar ke seluruh tubuh Genesis tanpa disadari dan tidak terlihat oleh siapapun. Singkatnya, asap yang Genesis lihat itu hanyalah daging Pegito sendiri yang terbakar sekarang menyebar di atasnya. Dan untuk sesaat, suasananya menjadi hening sampai Genesis mengeluarkan suaranya dan merasa telah dilecehkan Pegito. Tapi saat Genesis merasa ngeri, kaki Pegito akan mulai bergerak berjalan ke depan. Pegito menginfokan jika Genesis merasa itu menjijikan, dia khawatir keadaan akan menjadi jauh lebih menjijikan di langkah kedua. Pernyataan ini mengangkat alis Genesis penasaran sampai Pegito berkata, langkah keduanya adalah Genesis diserap ke dalam dirinya. Pegito minta Genesis setuju dan kekuatan Zeus akan menjadi milik Pegito. Kemudian perubahan yang paling diharapkan tapi yang paling signifikan juga, Pegito mengubah tangannya menjadi Majin Buu dan Pegito akan mendekati Genesis yang benar-benar rapuh. Dia bersiap menjadikan Genesis sebagai kekuatan miliknya sendiri. Dan setelah itu, Pegito kemudian akan melepaskan gelombang deras Majin Buu-nya langsung ke atas Genesis yang benar-benar terperangah. Menabraknya seperti gelombang pasang sampai akhirnya seluruh tubuhnya akan terbungkus. Bukan lagi sosok hitam pekat berotot, sekarang menjadi daging Majin Buu yang meleleh.
Seiring berjalannya waktu akan terlihat pelelehan ini perlahan meluncur turun dan tidak menyerap apapun. Mengejutkan Vegito seketika karena untuk sekali ini, untuk pertama kalinya, teknik Majin Buu gagal dan pada lawan yang terantai dari segala musuh yang pernah Vegito lakukan. Vegito penasaran kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Sedangkan Genesis yang benar-benar muak tidak akan takut, tapi hanya membenci setiap detik dari upaya serangan mengerikan ini. Genesis minta Vegito menghentikan semua ini karena ini menjijikan. Saat selesai dengan penyelimutan ini, Genesis akan melepaskan semburan kilat kuning dari pori-pori kulitnya sendiri. Hal itu sontak membuat semua material Majin Buu akan meledak tepat di depan mata Vegito yang benar-benar kaget bertanya-tanya. Vegito tidak percaya ini energinya saja bisa melawan penyerapannya bahkan dalam keadaan ini. Yang dijawab Genesis, dia mungkin dirantai tapi dia tidak kekurangan energi. Dia baru saja menggunakan kekuatannya di pertarungan terakhir itu. Gak masalah dengan itu, Vegito akan mengeluarkan senjata besar dan menyayangkan sekali cara penggabungan tadi. Saat membuka pergelangan tangannya, gerakan Vegito selanjutnya adalah menunjukkan ekor selnya. Ini biasanya dia gunakan untuk para angel, jadi dia minta Genesis untuk merasa terhormatlah. Kemudian, Vegito meluncurkan ekor sel panjang yang licin itu ke depan, dan itu akan langsung menuju Genesis yang panik. Teriakan kesakitan dari Genesis akan segera terjadi. Tapi saat kita melihatnya lebih dekat, meskipun menyentuh tubuhnya, tidak akan cukup menembus kulit hitamnya. Sampai dalam perubahan yang paling tidak terduga, ujung jarum dari ekor sel Vegito justru malah patah, tidak cukup kuat untuk menembus tubuh berotot Genesis. Genesis meremehkan ekor sel itu yang gak mungkin bisa menembus tubuhnya karena tubuhnya sangat keras sekali. Kejadian memalukan ini membuat Ultra Vegito benar-benar berteriak kepada pencipta manga ini, sementara Genesis yang menggunakan penampakan energi ini akan berjuang menahan tawa. Bagi Vegito ini konyol dan bertanya terbuat dari apa sebenarnya Genesis. Tapi karena Vegito butuh kekuatan itu, dia tidak akan pergi dari sini tanpanya. Namun, ketidaknyamanan itu akhirnya akan membuat Vegito menjadi jengkel saat baut listrik hitamnya sendiri mulai ditunjukkan. Sebelum anehnya akan mulai melihat ke tengah telapak tangannya. Sebelum kemudian dia akan mulai melihat ke tengah telapak tangan kanannya. Genesis akan melihat dengan penuh rasa ingin tahu seperti yang lain. Tidak menyangka Vegito harus mengandalkan ini, mungkin butuh waktu lama, tapi dia akan mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Dalam pengungkapan kejutan, sebuah kilas balik ke teknik penyerapan pertama Vegito sebelum ekor sel, dan sebelum mendapatkan kemampuan Majin Buu, Vegito akan mengangkat tangannya, menunjukkan sinar penyerapan androidnya. Genesis penasaran, apalagi itu sekarang. Dan tak lama kemudian dengan kartu as terakhir ini, Vegito akan menerjang dirinya sendiri tepat ke arah Genesis, mengarahkan tangannya langsung ke leher Genesis yang dirantai itu. Sampai tiba-tiba, petir kuning akan menyerang Vegito dan kemudian menyetrumnya dengan keras. Menggosongkannya dari dalam keluar karena sesaat seperti kartun Looney Tunes, struktur kerangkanya yang lengkap sekarang akan terlihat sepenuhnya. Vegito benar-benar tersengat listrik itu sangat keras. Genesis minta Vegito hati-hati jangan sampai menyakiti dirinya sendiri, menyebabkan Vegito segera mendarat mundur dengan tubuhnya berasap. Genesis akan peduli padanya, tapi sedikit mengejek Vegito yang tidak berhasil. Bagi Vegito ini mustahil, bagaimana bisa Genesis menjadi satu-satunya makhluk yang tidak bisa dia serap. Vegito penasaran, bisakah dia mengalahkan badut ini jika Genesis bisa bergerak? Menunjukkan kemarahan yang tinggi, Vegito akan menggertakkan giginya saat dia terus membenturkan kepalanya ke dinding yang tidak bergerak ini. Genesis memintanya jangan terlalu sedih karena bukan hanya dia yang menghentikannya, tapi seluruh ruangan ini diresapi dengan energi Zeus. Sama seperti Genesis tidak bisa membebaskan dirinya, begitu juga seseorang tidak bisa membebaskannya. Mencoba dari luar untuk melakukan apapun padanya tidak akan berhasil, tidak selama rantai Zeus ada di sini. Tapi saat Vegito mendengar ini, dia hanya akan mulai berdiri aneh. Vegito akhirnya tahu jadi begitu cara kerjanya. Kalau begitu, dalam hal ini, maka Vegito merasa sudah waktunya untuk mengeluarkan darah. Memberikan senyuman yang benar-benar sadis, bahkan mimpi buruk sebenarnya. Vegito akan menuju ke teknik yang lainnya yang dia dapat di alam iblis. Saat perlahan tapi pasti seluruh tubuh Vegito akan berubah wujud
Tapi kali ini bukan pada Majin Buu yang kita semua tahu, melainkan cairan darah kental. Dia akhirnya runtuh menjadi genangan cairan darah sebelum melesat langsung ke depan dalam 2 proyektil darah untuk Genesis, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Genesis berpikir sekarang Vegito telah bertambah aneh. Kali ini alih-alih menyerang Genesis dari luar, Vegito dalam bentuk darah ini benar-benar akan memasuki Genesis sendiri, tepat melalui lubang telinga besar yang dimiliki Genesis. Makhluk hitam pekat itu mengerang kesakitan sampai tetesan terakhir Vegito akan masuk ke dalam seperti virus. Meninggalkan Genesis sekarang masih menggantung sendirian, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan dengan itu cipratan besar cairan merah kemudian akan masuk dan jatuh ke dalam apa yang tampak sebagai bagian dalam berdaging dari Genesis. Akhirnya membentuk kembali dirinya sekarang menjadi Vegito miniatur, tapi segera berjalan ke sekitar. Vegito akan berkata sudah lama sejak dia memasuki seseorang. Ini mengingatkannya pada saat dia berada di dalam Majin Buu. Jadi kemana dia harus pergi dari sini? Tapi mungkin Vegito akan mencari otaknya. Namun segera sebuah kesadaran akan datang pada Vegito saat meletakkan tangannya di pinggul. Di sini dia akan menunjukkan pandangan khawatir. Tapi saat Vegito akan berdiri, sayangnya sebuah suara akan memanggil, menandakan dia tidak sepenuhnya sendirian. Ketika berdiri dengan pose eksentrik yang bisa Vegito bayangkan, rupanya itu adalah Genesis. Saat dengan senyuman berseri-seri, dia belum pernah di sini sebelumnya, bahkan tidak tahu dia bisa melakukan ini. Dia merasa ini lebih baik daripada dikurung. Dan jika sudah begini, Vegito akan menghancurkannya dari dalam kalau begitu. Seketika setelah selesai dengan semua hambatan menuju kesuksesannya, Vegito akan segera beraksi, siap bertarung bahkan di dalam tubuh Genesis. Dan begitulah dengan menyerbu masuk dengan mata merahnya yang bersinar, Ultra Vegito sekarang akan mencoba peruntungannya pada Genesis yang tak terhentikan. Saat berdiri seperti Slenderman di kejauhan, Genesis akan siap menyambut Ultra Vegito yang datang menyerangnya. Di sisi lain, karena semua perbaikan telah dilakukan, Zeus meminta tepuk tangan meriah untuk pekerja rajin mereka. Di turnamen saat ini, pertunjukan akan terus berlanjut saat Dewa Tua Zeus sekarang kembali dalam bentuk normalnya. Dia akan mengumumkan kembali pertempuran yang akan segera dimulai. Saat kita mendapatkan pemandangan panggung turnamen sekarang sepenuhnya kembali dalam kondisi semula. Kehancuran yang disebabkan oleh Omni Vegito telah dibereskan dan siap untuk diperjuangkan lagi. Zeus melanjutkan, ronde 10 sekarang bisa dimulai. Pertarungan 2 lawan 2 lagi karena yang terakhir tadi baginya sangat menghibur. Dan sekarang pertandingan selanjutnya adalah Dewa Tua Hades melawan Dewa Tua Zeus. Hades merasa nggak menyangka dan berpikir ini adalah rantai lawan terburuk yang mungkin bisa dia dapatkan. Hampir segera darah Hades yang rahasia dan misterius akan mendingin, terkejut bahwa pertempuran berikutnya adalah melawan dari pemimpin para Dewa Tua. Dia segera berbalik ke belakang pada sosok berambut ngacung yang kita kenal. Dia bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Dia katakan tidak mungkin Demigra bisa mengalahkan petarung Zeus dalam wujud itu. Tapi juga jika Demigra sampai menggunakan begitu banyak kekuatannya, maka penyamaran Demigra akan ketahuan dan semua rencana mereka akan tamat. Tapi tidak terganggu sama sekali, Demigra akan menanggapi bahwa itu tidak masalah sama sekali. Rencana mereka sudah berjalan. Apapun yang terjadi pada titik ini, dia dan Hades bukan lagi satu-satunya iblis di sini lagi. Menang tidak harus, tapi menyingkirkan beberapa manusia ini di jalan mereka pasti akan bermanfaat, terutama untuk memberi iblis muda lainnya lebih banyak kesempatan untuk lolos ke tahap akhir. Hades penasaran apakah maksudnya adalah 2 Vegito lainnya dan Son Gohan God Killer. Jika benar, bagaimana dengan rekan Demigra yang lainnya yang mereka miliki hampir tidak ada gunanya. Tapi Demigra akan menanggapi bahwa ketiganya tentu bahkan sudah lebih kuat dari yang Hades tahu. Demigra melihat para dewa tua ini menjadi cukup putus asa untuk turnamen ini. Pastilah mereka tahu mereka telah menumbuhkan ciptaan yang bisa melawan mereka suatu hari nanti. Baginya, para dewa hanyalah orang-orang bodoh yang begitu percaya diri. Adapun rekan setimnya, Demigra yakin mereka akan menciptakan sesuatu yang layak. Dan dengan kata-kata itu, keduanya akan lenyap dari sana. Demigra muncul seketika di panggung turnamen yang baru, dan dengan bantingan ekornya di permukaannya mengonfirmasi kesiapannya dalam pertandingan ini. Dia sudah di sini sebagai yang pertama dan seperti biasa dia gatal untuk segera beraksi. Dia penasaran siapa berikutnya yang akan menjadi lawannya. Ketika melanjutkan aktingnya menjadi semacam varian dari Vegeta,
Demigra akan melipat tangannya sebelum melihat ke arah balkon dan bertanya, di mana para petarung Zeus? Yang dijawab oleh Zeus bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Demigra, tapi Zeus tidak mengenali bahwa itu Demigra ya. Yang jelas, untuk menjawab pertanyaannya, Zeus bisa menanyakan hal yang sama dari pemiliknya, yaitu Dewa Tua Hades. Sambil merespon dengan gugup, Hades yang tidak nyaman akan menunggu petarung terakhir dari duo tersebut. Namun, tepat pada waktunya, sebuah kaki akan menghantam panggung dan itu akan menjadi kaki yang anehnya besar. Yang muncul di samping Demigra adalah sesosok raksasa dari seorang pria. Sosok iblis berotot yang tertutup simbolisme aneh, disertai dengan mata ketiga, penggabungan dari semua anggota tim Hades sebelumnya. Demigra merasa tidak buruk dan makhluk itu hampir tampak mengintimidasi sekarang. Jadi Demigra ingin makhluk itu untuk jangan sampai mengecewakannya. Saat petarung gabungan itu merespon bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Kemudian Zeus berkata bahwa sekarang adalah gilirannya. Dia meminta Saga dan Ardos untuk segera keluar. Dan begitu saja dalam sambaran kilat kuning yang keras, sebuah tabrakan akan terlihat di panggung di depan Demigra dan anak buahnya. Akhirnya, yang memulai debut turnamennya adalah Saga. Sementara di sampingnya, setelah menghancurkan seluruh tim Poseidon dalam satu gerakan adalah Ardos. Keduanya menatap ke depan pada lawan mereka tanpa peduli apapun. Ardos sampaikan akhirnya Saga mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti Saga merasa senang karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung. Dia tahu Saga selalu punya poin untuk dibuktikan sejak dia masih kecil. Sementara Saga hanya menjawab agar Ardos menghentikan pembicaraan menggurui itu. Dia sudah bilang padanya dia mengalahkan Ardos sekali dan tidak harus mendengar lagi dari seseorang yang lebih lemah darinya. Adapun jika harus membuktikan, dia akan menyerahkan itu padanya. Bagaimanapun, Saga tahu Ardos adalah putra haram dengan dua dewa tua sebagai saudaranya, bukan dirinya. Dengan balasan menyengat itu, api di ujung jari Saga kemudian akan padam saat merogoh sakunya. Ada sesuatu yang berdering di kantong celananya. Sampai akhirnya, Saga mengeluarkan persegi panjang logam aneh yang kemudian akan terbuka dan menunjukkan bahwa itu ponsel lipat. Saga ditelepon pacarnya dan berkata dia sedang sibuk sekarang. Dia akan selesai dalam 10 menit, jadi siapkan aja tempat tidurnya. Ardos berkata Saga adalah si paling sombong yang pernah ada. Dan sambil berjalan ke depan secara harfiah berbicara di telepon, kepercayaan diri dan aura yang terpancar dari dua petarung Zeus membuat ronde ini tampaknya jauh lebih badas dari yang lain. Waktunya kita untuk akhirnya melihat yang sebenarnya yang akan dihadapi Ultra Pegito ketika menyangkut tim Dewa Tua Zeus. Dan itulah dia cerita terbaru dari series Ultra Pegito. Untuk kelanjutannya bisa ditunggu minggu depan ya. Jadi buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.